Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada pembelajaran materi ekonomi kelas 10 SMA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang deskripsi koperasi yang berisi tentang sejarah, pengertian, asas, landasan, tujuan koperasi, peran, fungsi koperasi, prinsip koperasi, perangkat organisasi koperasi, penggolongan koperasi, modal koperasi, dan lambang koperasi Indonesia. Perkembangan koperasi di luar negeri mengalami perjalanan yang tidak singkat sampai akhirnya seperti koperasi sekarang ini. Baik, sekarang kita belajar sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia dipelopori oleh Raden Arya Wiri Atmaja yang mendirikan koperasi simpan pinjam yang saat itu bernama Hufsparbank yang bertujuan agar kaum ningrat tidak terjerat utang pada lintah darat. Pada zaman Belanda, koperasi belum dapat berkembang, demikian pula ketika penjajahan Jepang. Ketika sudah merdeka, koperasi di Indonesia dapat berkembang dengan diawali pada tanggal 12 Juli 1947 diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, dan tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau didaulat karena perannya yang cukup besar dalam memajukan koperasi di Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 1953 melalui Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Bung Hatta resmi menyandang sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kita masuk ke pengertian dan asas koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan-landasan koperasi sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal koperasi adalah Pancasila, didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. 2. Landasan struktural atau landasan gerak. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 3. Landasan operasional. Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melaksanakan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional koperasi Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. B. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari koperasi itu sendiri. 4. Landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Setiap anggota harus mempunyai rasa setia kawan dengan anggota yang lain. Juga memiliki kesadaran pribadi untuk memajukan koperasi. Sekarang, prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi ada 7. Yang pertama, keanggotaan
koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Berikutnya, kemandirian. 6. Adanya pendidikan perkoperasian. Terakhir, adanya kerjasama antar koperasi. Perangkat organisasi koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21, sebuah koperasi harus dilengkapi dengan perangkat organisasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ya, kita mulai dari yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Dalam rapat anggota ditetapkan A. Anggaran dasar, B. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, C. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, D. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, E. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, F. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU, G. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Rapat anggota dilaksanakan minimal sekali dalam 1 tahun. Ya, perangkat organisasi koperasi yang kedua adalah pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Tugas-tugas pengurus: 1. Mengelola koperasi dan usahanya. 2. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 3. Menyelenggarakan rapat anggota. 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. 6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Sedangkan kewenangan pengurus adalah 1. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan. 2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam ADART. 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Nah, terakhir, perangkat organisasi koperasi yang terakhir yaitu pengawas. Pengawas dipilih dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan yang dapat dipilih sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Adapun tugas dari pengawas adalah 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan tertulis tentang hasil kepengawasannya. Sedangkan wewenang pengawas koperasi adalah 1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi. 2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Baik, sekarang kita masuk kepada penggolongan koperasi. Seperti dalam gambar ada koperasi induk, ada koperasi gabungan, ada koperasi pusat, koperasi primer, dan anggota koperasi. Dilihat dari keanggotaannya dibagi 2. Yang pertama adalah koperasi primer, yang kedua adalah koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang perseorangan dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya satu kantor atau usaha, satu kelurahan atau desa, satu kecamatan. Ya, contohnya koperasi pegawai, koperasi unit desa, dan sebagainya. Selain koperasi primer disebut dengan koperasi sekunder. Ya, koperasi sekunder ini ada bermacam-macam. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum. Koperasi sekunder terbagi lagi sebagai berikut. 1. Koperasi pusat. Koperasi pusat adalah koperasi anggotanya minimal
5 dari koperasi primer. Wilayah kerjanya adalah 1 kabupaten atau kota. 2. Koperasi gabungan. Koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3. Koperasi pusat. Wilayah kerjanya 1 provinsi. Terakhir, koperasi induk. Koperasi induk adalah koperasi yang anggotanya minimal 3. Koperasi gabungan. Wilayah kerjanya berskala nasional. Baik, sekarang jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dibagi menjadi koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Yang pertama, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang melakukan kegiatan usahanya membantu proses produksi yang dilakukan oleh anggotanya. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah menyediakan bahan baku, menyediakan alat produksi, memasarkan hasil produksi. Contoh ini koperasi pengrajin anyaman. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang kegiatannya menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Koperasi simpan pinjam. Koperasi ini kegiatan usahanya menyediakan layanan dan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang bidang usahanya adalah bersama-sama memasarkan suatu produk. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyediakan layanan-layanan jasa bagi anggotanya. Yang terakhir, koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari 1 jenis. Misalnya selain sebagai anggota koperasi simpan pinjam juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Baik, sekarang kita ke modal koperasi. Pada dasarnya modal koperasi dibagi 2, yaitu yang pertama modal sendiri, yang kedua modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari A. Simpanan pokok. Simpanan pokok ini adalah simpanan wajib yang harus dibayar ketika seseorang menjadi anggota koperasi. Simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota koperasi. Jumlahnya sama untuk setiap anggota koperasi. Yang kedua atau B adalah simpanan wajib. Simpanan ini wajib dibayar anggota secara berkala. Misalnya setiap bulan dengan jumlah yang sama untuk setiap bulannya. C. Dana cadangan. Dana cadangan ini diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha dengan tujuan untuk menambah modal atau menutup kerugian. Yang terakhir D. Modal sendiri adalah hibah. Dana hibah adalah jumlah uang atau barang yang diterima dari pihak lain yang tidak mengikat. Sedangkan modal koperasi yang kedua yaitu modal pinjaman. Modal pinjaman bisa berasal dari A. Anggota, B. dari koperasi lain, C. dari bank atau lembaga lain, dan D. penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Baik, yang terakhir lambang koperasi Indonesia. Kita lihat gambar lambang koperasi Indonesia. Lambang koperasi Indonesia sekarang adalah seperti ini, pernah mengalami perubahan hanya beberapa tahun. Lambang koperasi bintang dan perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi Indonesia. Gigi roda melambangkan usaha yang terus-menerus oleh koperasi. Rantai melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia. Dan timbangan melambangkan keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar koperasi. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat yang akan dicapai. Tulisan Koperasi Indonesia melambangkan kepribadian koperasi Indonesia. Baik, demikian
kegiatan belajar kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.